Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia, salah satu warga masyarakat yang bermukim di Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priok, Kebon Bawang. Stunting ini kalau menurut teori yang dikeluarkan oleh mereka adalah orang yang dalam 1000 hari mulai dari dalam kandungan sampai dia dilahirkan, dia mengalami keadaan di mana gizinya tidak tercukupi untuk tumbuh kembang dia sebagai seorang janinnya manusia. Banyak faktor penyebabnya. Yang pasti adalah gizi buruk, lapar, tidak ada asupan yang memadai dia sehingga dia bisa untuk menjaga tumbuh kembang dia. Itulah sesungguhnya stunting. Dan efek sampingnya adalah mereka tidak bisa mengalami pertumbuhan yang normal. Kalau pertumbuhan fisiknya tidak normal itu, yang sangat dikhawatirkan di stunting adalah pertumbuhan otaknya itu sendiri. Perkembangan otak, volume otaknya akan menciut tidak selubat, tidak sebesar pada umumnya, normalnya. Dan itu menjadikan kendala besok ketika dia di kehidupan dia. Menerima informasi dia lambat, pergerakan dia lambat, komunikasi dia lambat. Dan ini adalah salah satu hal yang mengganggu dalam pertumbuh kembangannya suatu negara. Dan ini menyebabkan kita akan ketertinggalan apapun, terutama dalam meresap ilmu pengetahuan bagi generasi-generasi yang stunting. Apalagi di Jakarta, seperti kita ketahui bersama, berdasarkan data statistik itu mengatakan Jakarta Utara itu peringkatnya paling tinggi, kurang lebih 19,7%. Itu stunting. Kenapa? Kalau kita presentasikan, Jakarta itu penduduknya total itu kurang lebih ada 11 juta orang, 11 juta jiwa di sana. Dari 11 juta jiwa itu, seperti kita ketahui bahwa masyarakat produksi itu menurut statistik yang mereka buat adalah 71% itu adalah masyarakat produktif. Orang dengan usia produktif. Di situ ada yang namanya Gen Z dan lain sebagainya. Kita bayangkan, kalau kita konversikan antara 70% sekian dengan masyarakat yang ada di Jakarta ini, kurang lebih berarti 19,7% itu ada di Jakarta Utara. Berarti totalnya masyarakat produktif itu kurang lebih ada sekitar 7,8 juta yang produktif, dan yang produktif itu sekitar kurang lebih kalau di rata-rata 19,7% itu ada di Jakarta Utara. Itu cukup amat mengkhawatirkan untuk perkembangan Jakarta sebagai kota besar. Jakarta sebagai pusat informasi, itu hal-hal yang harus kita berantas segera mungkin. Tidak ada kata terlambat, yang ada adalah kita tidak menyelesaikan persoalan dengan baik. Sepakat. Kita lihat yang disebut perusahaan besar itu apa. Kita klarifikasi dulu nih, perusahaan besar itu apa. Saya tidak melihat hanya perusahaan besar, tetapi adalah objek vital yang ada di Jakarta Utara ini. Khususnya Jakarta Utara, objek vital kita itu ada pelabuhan, ada Pertamina, ada Astra, dan lain sebagainya lah perusahaan-perusahaan tersebut. Yang notabene mereka itu yang bukan lagi menusantara, mendunia posisi mereka sekarang ini. Itu semestinya posisi itu tidak terjadi stunting di sekitaran itu. Mestinya begitu, andai kata kepedulian sosial mereka, kepedulian terhadap lingkungan mereka itu terjadi. Misalkan, mereka lakukan secara aktif, misalkan, saya tanggung ya, dari perusahaan kami ada di Jakarta ini, katakanlah secara persentase, saya tanggung 5% kah, 10% kah, masyarakat stunting saya tanggung gizinya, perbaikan gizinya. Berbagi mereka, berbagi kewajiban. Maka kenapa saya bilang kewajiban? Karena di dalam mereka mendirikan perusahaan tidak luput dari pengaruh masyarakat sekitarnya. Dan masyarakat sekitar itu adalah orang-orang yang tumbuh kembang di sekitar situ, yang semestinya menikmati secara langsung apa yang mereka kerjakan, baik di sebagai pekerja kasar, middle management terutama,
bahkan sebagai pucuk pimpinan di situ. Semestinya mereka dilibatkan untuk agar supaya kejadian stunting ini tidak terjadi di seputaran wilayah perusahaan yang katanya notabene objek vital. Mestinya tidak ada, dan itu perusahaan besar semua. Dan saya rasa perusahaan besar itu harus ambil bagian dari persoalan ini. Tidak semua diserahkan kepada pemerintah pusat, tidak semua dibicarakan kepada DPR dan lain sebagainya, tetapi kita sendiri yang melakukan segera. Sekarang saudara kita lapar, kita harus bawa cerita itu ke meja perundingan dan lain sebagainya. Lapar tidak selesai di meja perundingan. Lapar itu harus dengan action sesegera mungkin, diberikan makanan, diberikan asupan, diberikan perhatian, kesehatannya dijaga. Konsekuensi risiko kita berada di lingkungan perusahaan yang besar, apalagi mereka menyebut sebagai objek vital. Sesungguhnya objek vital itu, walaupun dalam ketentuan dia itu harus berada di lingkungan yang benar dalam arti masyarakatnya itu tidak banyak di sekitar situ, tetapi bukan berarti diabaikan. Sekarang posisi Jakarta, suka tidak suka, mau tidak mau, berada di lingkungan masyarakat seperti itu. Bayangkan aja, luasan Jakarta diisi dengan 11 juta jiwa, itu sangat amat besar. Nah, stunting itu adalah di mana mereka tidak banyak membawa uang pulang untuk makan. Kalau mereka membawa cukup uang untuk makan, mereka tidak akan terjadi stunting ini. Nah, di mana stunting yang ada di Jakarta Utara ini menempati ranking pertama, diikuti oleh wilayah-wilayah lain. Semestinya contoh, sesudah Jakarta Utara, masuk Jakarta Pusat, kemudian masuk Pulauan Seribu, masuk lagi Jakarta Barat, masuk lagi Jakarta Timur, dan terakhir Jakarta Selatan. Bukan kita merasa bangga dengan urutan pertama, tetapi miris. Itu sangat amat miris gitu. Dengan angka 19,7% yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang miris. Miris, semestinya kita tidak terjadi hal seperti itu. Nah, di sini saya bilang, kita tidak bicara tentang besaran UMR, kita tidak bicara itu. Kita bicara berapa uang yang bisa mereka bawa pulang, take home pay. Berapa uang yang bisa mereka bawa pulang untuk keluarganya, untuk mengisi makanan sehingga keluarganya punya asupan. Saya sangat keberatan kalau kita masih berbicara tentang UMR. Yang kita bicarakan adalah take home pay. Berapa uang yang bisa mereka bawa pulang untuk memberi makan keluarganya. Nah, stunting ini terjadi pada kelompok orang yang tidak mempunyai daya upaya apapun untuk melakukan asupan-asupan seperti itu. Mereka sifatnya pasif, menunggu kontribusi dari orang sekitarnya. Apakah itu keluarganya kah? Apakah itu tetangganya? Mereka sifatnya menunggu. Tetapi kalau dia tidak sebagai yang stunting, karena mengisi perut laparnya, dia akan mencari pekerjaan lain. Saya sangat khawatir pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan yang melanggar norma-norma masyarakat. Yang kita bisa bilang kejahatan kah, inikah, itukah, itu yang semestinya kita jaga pikirkan juga. Nah, kejahatan yang timbul karena perut lapar, itu menurut saya itu kesalahan dari kita. Kita membiarkan hal itu terjadi. Semestinya dilibatkan masyarakat, tidak sampai dia melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma masyarakat, apalagi norma hukum. Nah, kalau kita biarkan itu terjadi, artinya kita sepakat bahwa masyarakat kita marginalkan, kemudian dia melakukan kejahatan, dan kemudian kita kena imbasnya, seolah-olah kita mengaminkan proses kejahatan itu. Efek karambol itu harus kita benar-benar kita pikirkan. Tunjukkan tidak hanya sekedar kasih, tapi kita harus sayang sama saudara kita. Saya sampai berpikir, andai kata masyarakat yang stunting ini 19,7% di Jakarta Utara ini, berarti kan kurang lebih adalah sekitar 80% lagi yang tidak stunting, katakanlah seperti itu. Masa hanya mengurusi 1/5 dari persoalan ini, dengan kekuatan 4/5 kita kalah dengan kondisi stunting ini.
Kenapa? Karena kita tidak pernah peduli sama saudara kita. Ketidakpedulian itulah yang menurut saya harus sedini mungkin kita pangkas, kita pupus, kita hapuskan, kita bangkitkan lapangan pekerjaan baru yang produktif, yang inovatif, yang berpikir ke depan. Banyak lapangan pekerjaan yang semestinya bisa ditumbuh kembangkan di wilayah Jakarta Utara yang notabene katanya banyak objek vitalnya di sini. Tidak saatnya lagi perusahaan besar itu hidup hanya untuk dia. Dia harus hidup untuk masyarakatnya. Sebagai contoh saya bilang, pemerintah kalau dikatakan teorinya buka lapangan pekerjaan, betul. Tetapi lapangan pekerjaan seperti apa yang harus kita buka? Yang tepat gunanya seperti apa? Kita tahu bahwa the right man and the right place, orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Kita tahu itu semua teori itu. Tetapi kita harus mempraktekkan teori itu. Contoh, membersihkan kali, kebersihan lingkungan, kemudian lagi pembangunan, penjagaan, perawatan objek vital, itu bisa dilakukan dengan tenaga-tenaga yang keterbatasan ilmu pengetahuannya, bisa dilakukan. Oke lah, kita hanya mengambil yang seperlima itu aja, seperlima dari keadaan itu kita bisa lakukan dengan cara, ayo kita berikan kepedulian itu, kita timbulkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana orang bisa bekerja dengan baik dalam keadaan perut lapar. Tahap pertamanya adalah gimana kok kita bekerja sama, satu keluarga mampu menanggung satu keluarga tidak mampu. Masa sih dari 4/5 keluarga mampu nggak bisa menanggung 1/5 dari keluarga tidak mampu? Saya rasa nggak masuk akal. Kita bukan negara yang sangat amat miskin, bukan. Kita cukup sebenarnya. Andai kata kita peduli, kepedulian sosial kita bangkitkan. Contoh, katakanlah kita tahu satu kompleknya orang mampu semua. Coba kita organisir, kalian menanggung ya satu keluarga yang tidak mampu ini. Satu keluarga aja, satu keluarga menanggung satu keluarga. Atau kita bilang 4 keluarga mampu menanggung satu keluarga tidak mampu. Saya rasa untuk tahap awal itu bisa dilakukan. Bukan untuk terus-terusan, tapi sampai proses stunting ini kita selamatkan dulu. Kita selamatkan proses stunting ini. Berapa? 100 hari, 1000 hari stunting ini akan terjadi. Mohon dengan sangat selama 1000 hari itu kita berbagi. 4 keluarga mampu berbagi waktu selama 1000 hari. Artinya apa? Satu keluarga itu bisa seolah-olah menanggung 250 hari untuk satu keluarga tidak mampu. 3 tahun kita lakukan perubahan ini, dan dalam proses selama 3 tahun itu kita ciptakan lapangan pekerjaan. Untuk proses itu berjalan secara kontinu, besoknya, nantinya, kemudiannya, itu bisa kita lakukan asal kita peduli. Yang sekarang sudah dikumpulkan sama Basnas, tetapi sekarang gimana kita fokuskan satu keluarga tidak mampu ditanggung sama 4 keluarga mampu. Bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Langsung disentuh ke masyarakatnya. Tunjuk, si A kamu ditanggung oleh si B, si C, si D, si E. Bisa nggak? Oh bisa aja. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau kita peduli sama masyarakat itu. Khususnya untuk stunting. Stunting itu asupan gizi. Penting. Saya sangat konsekuen ke situ. Pentingnya gizi itu supaya apa? Ketika dia tumbuh dan dia berkembang dengan baik, otaknya normal, tubuhnya normal, fisiknya normal, sehingganya seluruhnya nanti akan normal. Termasuk yang masalah kehidupan dia, pendidikan dia, kita belum bicara sampai ke pendidikan. Baru menciptakan tenaga dulu yang siap pakai. Kita membangun itu dulu. 3 tahun, 1000 hari, kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun kita berbagi waktu 250 hari, kita berbagi waktu satu keluarga. Saya rasa bisa nggak? Oh bisa. Cukup nggak? Cukup. Bisa nggak? Mungkin dan harus mungkin. Tidak ada yang nggak mungkin. Kita nggak berbicara tentang fasilitas lain-lain. Kita tidak berbicara tentang rumah tempat tinggal. Kita tidak bicara itu. Kita bicara tentang asupan gizi yang dia konsumsi. Itu menurut saya. CSR itu adalah corporate social responsibility. Artinya tanggung jawab sosial dari perusahaan tersebut.
Suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus membagi kemampuan dia, membagi hasil yang dia miliki, membagi pendapatan dia, penghasilan dia untuk orang di sekitarnya. Bayangkan aja, bersimbiosislah perusahaan dengan CSR-nya, bersimbiosislah keluarga mampu dengan penghasilannya kepada keluarga yang tidak mampu. Itu kekuatan yang sangat besar. Di situ akan terjadi komunikasi yang sangat luar biasa, di mana apa? Di mana orang-orang yang dalam tanda ketik itu termarginalkan, merasa dia punya saudara yang baru, dia dipedulikan sama saudara yang baru, dan saya sangat amat yakin secara otomatis efeknya adalah menurunkan angka kriminalitas turun. Kenapa? Karena saudaranya mampu peduli sama dia, saudara yang mampu tuh sayang sama dia, perusahaan dengan CSR-nya peduli sama dia. Dan itu adalah bentuk satu kepedulian yang semestinya sudah dibangun. Kita sia-sia kalau kita bicara tentang dasar negara, kita sia-sia bicara tentang undang-undang segala macam, baik undang-undang kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Kita percuma melakukan itu, tetapi kita tidak pernah action ke situ. Dan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah setempat, adalah pengawasnya pelaksanaan ini. Suka tidak suka, mau tidak mau, dia harus awasi, dan dia bikin konsep distribusi yang benar. Dia membuat sistem distribusi yang benar, bagaimana itu menyampaikan maksud dari saudara yang mampu ini kepada yang tidak mampu, bagaimana perusahaan dengan CSR-nya mewadahi semua itu. Sehingga terjadilah komunikasi yang sangat amat baik, terjadilah kesejahteraan sosial di situ. Dan terjadilah pada dampaknya apa? Persatuan kita Indonesia. Kita tidak akan terjadi kerusuhan apapun. Kenapa? Mereka sadar bahwa itu adalah orang saudaraku yang membantuku. Masa saya akan melakukan kejahatan sesama saudara yang membantu saya? Satu yang kita pelajari dari hewan adalah sekejam-kejamnya harimau, tidak pernah ada harimau yang memakan anaknya sendiri. Dan sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika dia punya kemampuan tidak dia manfaatkan untuk orang lain, menurut saya belum bisa terukur. Variabel ukurnya adalah kamu bisa bantu saudaramu atau tidak. Kalau tidak bisa bantu saudaramu, belum terukur kebaikan. Kamu, kita, siapapun akan dibilangin mampu, akan dibilangin kaya ketika bisa berbagi. Ketika tidak bisa berbagi, belum dibilang mampu, belum dibilang kaya. Nah, di sini kita harus sadar, kita kembali bahwa yang sesuatu rezeki yang diberikan kita kepada saudara kita mampu, di situ ada hak dari saudara kita yang tidak mampu. Urusan CSR adalah dia memfasilitasi semua itu. Dan suka tidak suka, CSR itu yang disebut-sebut sebagai corporate social responsibility, respons sosial terhadap lingkungan, dibuktikan dan harus ada parameter ukurnya. Sekarang nggak terukur CSR. Dan saya sangat miris melihat dengan bangganya kita mengatakan, oh saya punya dana CSR sekian rupiah, sekian rupiah, sekian rupiah. Semestinya tidak ada dana CSR yang bisa dikumpulkan sekian banyak. Semestinya yang dikumpulkan dana CSR itu menurut pendapat saya, setiap waktu dalam periode tertentu dana CSR harus nol. Kenapa? Sudah terdistribusi dengan baik. Itu baru benar dana CSR itu. Kalau dana CSR dikumpulkan, namanya bukan dana CSR, dana perbankan itu. Kita bedaan, kita bukan perbankan, kita sosial harus distribusikan semua ke masyarakat. Tidak boleh serupiah pun tersisa di situ, dalam bentuk apapun. Dan kita tidak bisa bilang bahwa itu tidak sampai kalau kita tidak kawal sama-sama.